Bersama saya Kang Dimas dan rekan saya Kang siapa? Saya Dede ya. Nah, iya. Dan Dodo dari Seragen. Dodo dari Seragen masih nonton. Mas Dodo ya dari Seragen. Kang Dede, kemarin kan kita bahas orang pribadi ya. Ya. Karena kita kan orang pribadi nih. Sekarang itu kita bahasnya badan. Ya. Badan itu apa sih Kang Dede? Sekilas dulu ya kawan pajak. Jadi wajib pajak itu ada dua. Ya. Ada orang pribadi dan ada yang badan. Oke. Badan itu adalah lembaga ya, badan atau lembaga. Jadi bisa instansi pemerintah, bisa swasta, ada yang namanya badan. Gitu ya, Kang Dimas ya. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih begitu. Kurang ya? lebih. Kurang lebih begitu. Mudah bukan? Ini ceritanya ya. Kalau bedanya yang badan sama selama di DJPL kan sama di Kortex ini bedanya seperti ini, ada beberapa perbedaan gitu. Ada yang kalau dulu kita ngisi itu dari belakang, sekarang dari induk. Dari induk, betul. Terus lampirannya otomatis muncul sesuai dengan lampiran juga. Sebenarnya kalau di konteks ini sesuaikan dengan apa yang kita lakukan ya. Kalau kita bikin laporan ini lampiran yang A muncul. Dan ada sebagian yang prepok ya Kang Dimas ya, atau muncul sendiri. Prepok tapi editable. Betul. Iya. Ini skenario pengisiannya. Ini cerita nggak usah ya, skenario perdagangan. Teman-teman, kita ulangi lagi, kita kali ini bahas yang perdagangan teman-teman ya. Betul. Kalau nanti ada yang jasa atau ada yang jual-jual yang lain-lain gitu ya, itu nanti ya. Sebetulnya Kang Dimas, ini sedikit pandangan dari saya. Perdagangan itu termasuk yang lebih kompleks menurut saya. Jadi kalau kita bisa lapor SPT untuk perdagangan, insya Allah ya. Yang jasa atau yang lembaga itu sudah pasti bisa. Wah, Kang Dede ini langsung ngajarin kita yang susah ya Kang Dede ya. Ini ceritanya laporan laba rugi dari PT Badan. Ini neraca juga ya Kang Dede ya. Nanti untuk contoh kita pengisian ke depannya. Ya. Oke, lanjut. Final, pekerjaan utang, aset dan lain-lain itu nanti bisa detailnya bisa di PM ke Kang Dede ya. Betul. Laporan keuangan disiapkan dulu ya. Kalau laporan keuangan disiapkan sendiri Kang Dimas. Oh gitu. Gak boleh berdua, gak boleh. Gak boleh. Makanya kan ada waktu spare sampai dengan bulan April itu memang untuk menyiapkan laporan keuangan ya Kang Dimas ya. Oke, Kang Dede, seperti biasa kita apa dulu nih pertama nih? Oke, jadi teman-teman sebelum kita bahas SPT tahunan, kawan pajak harus tahu dulu ya bahwa nanti untuk akun Kortex kan laporan di Kortex ya Kang Dimas. Betul. Badannya harus aktivasi Kortex dan login Kortex. PIC utama juga sama, harus aktivasi dan login Kortex. Tidak bisa salah satu ya, harus dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Gitu ya. Lanjut Kang Dede. Nah, ini ya. Ini untuk sekilas dulu ya sebelum kita melaksanakan pemaparan tentang lapor SPT tahunan badan. Jadi dipastikan bahwa untuk pembukuan sudah dibuat berdasarkan metode akrual atau pengakuan begitu ya Kang Dimas. Itu nanti bisa dibahas lebih rinci lagi. Kemudian untuk identitas wajib pajak itu dipastikan sesuai ya. Walaupun memang tidak ada yang sesuai itu tidak bisa langsung diedit ya, itu harus diubah dari bagian profil. Dan informasi keuangan, karena kita bahas perdagangan ya, untuk sektor perdagangan pastikan sektornya perdagangan tapi tidak harus Kang Dimas ya, karena pada dasarnya menyesuaikan dengan kegiatan aktivitas ekonomi wajib pajak, tidak harus perdagangan. Jadi perdagangan ini contoh ya namanya. Betul. Contoh perdagangan. Kita lanjut ya Kang Dimas ya. Lanjut aja ya, lanjut ke. Nah ini penyiapan draft, Kang Dede langsung penyiapan draft. Jadi pertama-tama pasti ya loginnya kira-kira dari akun pribadi dulu atau langsung ke akun badan Kang Dimas kira-kira? Ke akun badan. Oh salah ya, salah. Jangan ditiru ya, itu salah loh. Oh salah ya? Salah dong. Bisa salah sih. Nah jadi loginnya ke akun pribadi dulu. Pribadi. Langsung ke badan. Pribadi itu siapa? Atau direkturnya atau PIC atau siapa? PIC utama ya, tidak harus selalu direktur, yang penting PIC utama yang sudah ditunjuk di akun badan. Itu Kang Dimas. Oke. Nah ini contohnya, misal sudah login, yang login Tuan ya. Tuan berarti kan orang ya. Nah, orang ini sudah login, di bawah kan ada pilihan. Itu akan muncul nama badan, lembaga atau perusahaan
masing-masing ya yang dijadikan yang menunjuk PIC tuan ini. Oh, oke. Diklik ya yang bawah itu kita sudah impersonate atau mewakili badan dalam penggunaan konteksnya Kang Dimas. Oh, itu namanya impersonate ya Kang Dede? Impersonate itu namanya, harus diingat selalu yang impersonate. Impersonate. Oke. Jangan langsung login ke akun Kang badan. Dede? Nah ini yang kita bahas pertama baru SPT-nya atau pembuatan SPT di awal dan juga pemilihan menu SPT-nya. Coba setelah impersonate yang pertama kali dilihat adalah langsung masuk ke menu SPT Kang Dimas. Pilih yang SPT yang ada tanda merahnya itu ya yang poin 3. Terus kalau diklik munculnya begini. Nah Oke. ini belum selesai ya. Oh, masih panjang ya? Masih panjang ya. Belum Panjang ya selesai kita. Pejamin dulu 8 gitu. Nah, pilih yang buat konsep ya. Oke. Klik yang buat konsep. Nanti tampilannya gimana Kang Dimas? Tampilkan. Nah, Nah, ada pilihan untuk wajib pajak badan. Pajak badan ini artinya akan lapor SPT tahunan untuk badan Kang Dimas. ini menunya sama kayak kita mau buat SPT masa ya? Sama ya. Cuman beda pilihannya ya. Di awalnya sama, betul, persis sama. Bedanya ini pilihannya pilih yang PPH badan. Oke, lanjutkan ini. Lanjutkan. Nah, kalau untuk periodenya pilih yang 2025 pasti ya, karena kita akan lapor SPT 2025. Nah, itu ya. Pilih untuk model pasti normal ya. Oke. Pilih normal. Sekarang kita akan membahas ke induknya ya. Oke, Kang Dede. Induk pertama kali. Nah, saya mikir dulu ini. Oh, mikir dulu ya. Boleh mikir dulu. Oke. Tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Ini defaultnya berarti Kang Dede ya? Defaultnya seperti ini. Oke. Diklik posting dulu. Klik posting nanti langsung lanjut ya. Oke. Dan ini sudah pre-pop ya Kang Dimas. Ya. Yang warna abu-abu kolom-kolom ini sudah pre-pop. Jadi jangan terlalu dipusingkan. Ini kita lanjut. Itu ada lampiran di atas sekali Kang Dimas, ada L2, ada L11B. Nah, ini dijelaskan ya di bagian headernya. Lanjut Kang Dimas. Oke. Nah, itu yang pembukuan itu kan warna putih ya. Ya. Itu diklik. Kalau kita klik ada pilihan aktual, ada kas. Oke. Pilihnya yang aktual ya. Gitu. Defaultnya aktual gitu. Karena secara default pun akan kembali ke sistem ini gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, oke. Ya sekali lagi kita kan sedang bahas untuk perusahaan perdagangan ya. Jadi untuk sektornya di atas itu perdagangan. Nah, kemudian yang karena kita skenario perdagangan yang apa ya? Kemudian ya di bawah itu kan ada wajar tanpa pengecualian. Diisi yang itu ya, wajar tanpa pengecualian. Oke. Itu tergantung opini auditornya atau bagaimana Kang Dede? Iya betul. Kalau memang di audit ya, yang opini audit ini tidak selalu ya. Kalau misalkan iya, itu harus dipilih yang salah satu wajar. Oh, kalau Kecuali bukan publik ya. Betul, kalau tidak diauditkan pilih yang tidak ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan nih Kang Dimas. Ada penghasilan yang bagian C, artinya penghasilan yang final dan tidak termasuk objek pajak. Oke. Jadi pada dasarnya nantinya yang banyak kita akan bahas penghitungan pajak penghasilan di akhir. Kita harus ingat bahwa seluruh penghasilan baik itu objek pajak atau bukan, final atau tidak final akan mempengaruhi ya, mempengaruhi penghitungan pajaknya. Oke. Nah ini kalau untuk jawabannya di bagian C apakah ada atau tidak, klik iya dan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Di sini ya teman-teman. Betul. Misal yang poin 1 kan Dimas, apakah menerima penghasilan dengan bruto tertentu yang bersifat final? Oke. Kalau memang tidak ya, perdagangan misalnya sudah perusahaan kayaknya sudah lewat 3 tahun kan tidak mungkin final tuh. Betul. Pilih yang tidak. Jadi contohnya yang lain menyesuaikan ya. Kita Lanjut. lanjut. Ini perhitungan PPh-nya seperti apa? Nah ini nih. Ini kan di induk ya. Ya. Induk ini bisa kita lihat juga ada pilihan ya dan tidak. Oke. Nah, kalau untuk isi yang abu-abu ini, Kang Dimas, Ya. mungkin pre-pop ya, karena ini induk ya. Dari lampiran. Dari lampiran yang nanti kita akan isi. Terakhir nanti kita akan cek kembali ketika mau Kalau media masih bisa diisi. Betul. Nah, lampiran yang muncul apa saja, Kang Dimas, itu tergantung dari kita memilih iya atau tidak berdasarkan pertanyaan yang muncul di induk tadi. Oke, gitu. Betul. Misal yang poin 5 apakah dapat fasilitas. Kalau memang bingung karena nggak tahu, itu bisa dipastikan tidak ya. Tidak berarti tidak dapat fasilitas. Begitu ya Kang Dimas, dipilih
sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke Kang Dede, terima kasih penjelasannya. Makasih. Lanjut untuk tarif pajak seperti apa nih Kang Dede? Lagi induk ya. Iya masih untuk di bagian D. Bagian D. Nah tarif pajak ini kan kelas yang tadi kita bilang seluruh penghasilan baik itu penghasilan dari usaha utama, penghasilan final tidak final, objek atau bukan objek pajak disatukan itu menentukan berapa tarif pajak yang diperoleh. Karena ini kita skenario adalah total penghasilan semuanya dari tadi pembukuan. Misal di bawah 50 miliar selama 1 tahun 2025, maka pilihnya yang 31E ya. 31E akan selalu begitu kalau memang di bawah 50 miliar. Gitu. Nah, lanjut ya. PPh-nya juga karena prepop lanjut. Pengurang ini juga sebagian ada yang prepop Kang Dimas. Misal yang poin 13 apakah ada kredit pajak luar negeri? Ya. Kalau misalnya ada, kalau ada, kalau tidak diklik tidak. Nah, dan tidak ini akan tidak artinya langsung mengumpulkan di poin abu-abu Kang Dimas, tapi mempengaruhi nanti lampiran yang muncul saat pengisian SPT gitu Kang Dimas. Ini kan kita masih diinduk ya. Lanjut Kang Dede. Lanjut masih diinduk. Nah, ini juga sama, ini prepop yang berdasarkan lampiran-lampirannya. Sebetulnya poin yang ini tuh tergantung ya. Induk itu otomatis akan terisi sebagian besarnya kolom-kolomnya sesuai dengan lampiran yang nanti kita isi kan Mas. Jadi intinya mah di lampirannya justru ya. Lampirannya berarti yang harus difokuskan ya. Betul. Oke, lanjut lagi Kang Dede. Ini angsuran ya. Nah angsuran ini kalau ada diklik iya, kalau tidak diklik tidak. Misal kalau memang teman-teman tahun lalu tahun 2025 kurang bayar betul dan setor pasal 25 berarti kan diklik iya ya. Kalau tidak diklik tidak. Skenario ini contohnya kita diklik tidak ya karena kita berasumsi tidak ada angsuran pasal 25 gitu kan Mas. Oke, ini pernyataan transaksi. Nah, pernyataan transaksi ini juga sama, ini ada banyak ya kan Mas, ada banyak. Jadi boleh teman-teman di pause untuk dilihat nanti sambil simulasi ya kan Mas. Diperhatikan betul-betul iya dan tidak diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena ini memang banyak ya. Gitu. Lanjut Kang Dede. Kita lanjutkan. Masih bagian lampiran lainnya Kang Dede. Lanjut ke lampiran lainnya. Nah, ini kan mengisikan lampiran yang diperlukan, yang paling pasti diperlukan adalah laporan keuangannya. Baik itu telah diaudit atau belum diaudit? Betul. Tapi wajib ada ya? Wajib dibuat. Jadi makanya sebelum kita membuat SPT tadi di awal kita sudah bilang ya Mas, siapkan dulu laporan keuangannya. Laporan keuangan itu minimal apa aja sih? Biasanya harus kas neraca ya? Ada dua ya. Ada yang paling minimal sekali ada neraca dan laba rugi ya. Neraca untuk melaporkan nilai aset dan modal ya, dan laba rugi untuk menentukan berapa penghasilan yang diperoleh sepanjang tahun. Harus balance ya. Kadang suka bingung gitu. Harus balance ya. Dulu pas di sekolah suka nggak balance. Wah, berarti salah itu. Kan dari kan akuntansi ya, saya mah bukan. Bukan dikerjain dosennya kan? Kayaknya iya deh. Oke. Lampiran lainnya itu yang keuangan tadi di-upload ya berarti ya? Upload ya. Laporan keuangan itu kan ada tulisannya tuh. Ya. Laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Jadi mau diaudit atau tidak tetap dilaporkan. Jadi intinya Kang Dimas, yang ada tanda bintang itu wajib di-upload. Itu. Kalau enggak sunah berarti ya? Kalau enggak sunah. Oke, opini auditor ini untuk yang diaudit ya. Terus bukti pembayaran kalau misalnya pajak luar negeri ya. Betul. Lanjut lampiran-lampirannya masih cukup banyak ya ini. Ada penanganan kembali realisasi, terus perhitungan pengkreditan pajak, ada zakat lagi, terus laporan bulanan dan lain-lainnya. Ini masih banyak ya lampirannya. Cuma kalau di contoh yang kita kerjain ini kebetulan nggak ada ya. Betul. Kebetulan nggak ada karena untuk apa ya sederhana aja karena ini masih basic ya tadi Mas. Masuk ke bagian penyataan. Nah ini biasa ya penyataan. Gini Kang Dimas itu kan akan muncul identitas orang pribadi ya.
Oke. orang pribadi. Kenapa orang pribadi bukan badannya? Nah itu betul kan sangat bagus ya kotanya, sangat berbobot ya. Mantap. Nah ini muncul direktur ya. Jadi yang nantinya akan memvalidasi ataupun mengirimkan laporan keuangan SPT ini adalah orang pribadi menerima PIC. Oh PIC-nya Betul. ya. Berarti sesuai yang login tadi ya. Sesuai loginnya, Oke, impersonate di oke. awal nantinya akan diminta tuh pas frasenya. Coba kami mas pas frasenya dilanjutkan di terakhir. Oke. Udah. Udah. Ceritanya udah. Udah ya. Nanti terakhir. Ceritanya udah. Bayar dan lapor. Bayar dan Oke, kalau misalnya ada kurang bayar muncul kode billing, kalau tidak ada langsung selesai. langsung terlapor kalau tidak. Sama ya konsepnya seperti kemarin ya. Sama persis dengan orang pribadi ya. Oke, lanjut. Penyiapan lampiran SPT tahunan BPKB. Nah, Lampiran apa aja sih kira-kira yang harus diisi di SPT tahunan badan ini? Nah, lampiran ini yang perlu kita tegaskan ya, Kang Dimas. Ya. Coba masuk ke lampirannya, Kang Dimas. Itu Ya. kan ada banyak lampiran ya. Lampiran-lampiran yang ada di atas itu bisa klik satu-satu dan tidak pasti yang ini yang keluar ya, Kang Dimas. Tergantung pilihan yang tadi ya. Tergantung iya dan tidak yang kita bahas di awal ya, yang banyak sekali itu, Kang Dimas. Nah, jadi tidak perlu kita pusingkan kenapa ini muncul, kenapa tidak muncul. Itu karena pilihan kita di awal pasti induk ya. Oke. Gitu. Lanjut Kang Dede. Itu kan Dimas. Kita lampiran pertama dulu ya. Laba rugi. laba rugi kita harus isi lagi-lagi ya. Ini berdasarkan laporan keuangan yang sudah disiapkan oleh masing-masing wajib pajak. Oke. Tuh. Ya untuk mengedit ada tombol pensil untuk menyesuaikan ya. Ini sudah sangat Canggih ya. rinci ya sebetulnya. Kalau tadi sih biasa aja ya. Tapi ini sudah sangat rinci ya. Oh, detail ya. Ada rekornya. Jadi dia ada penghitungan KPP. Oh. Ini hanya akan ada kalau kita memilih KRU perdagangan kita masih membiasakan. Mungkin ya tidak seperti ini komponennya muncul. Oke. Gitu. Ini sesuaikan juga ya. Betul. Untuk detailnya, untuk pengisian detailnya berarti diklik tombol patlot ya. Ada patlotnya ya? Ada dong. Harus ada. Iya. Patlot everyday ya guys. Kekecilan guys. Lanjut. Nah, ini apa nih laporan laba rugi? Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini bisa dilihat juga ya. Kita nggak perlu ya pusing tentang adanya koreksi fiskal yang ada di bagian kiri. Itu kalau misalkan ada ya, kalau dan tidak harus semua perusahaan ada ya koreksi fiskal itu umumnya tidak ada. Nah, itu menyesuaikan lagi-lagi kan Mas dengan ini kan Jadi susah. laporan keuangan ini contoh ya. Di bawah ini penyesuaian SPT-nya. Mana yang mana diisi menyesuaikan kepada laporan keuangan. Jadi betul-betul berdasarkan laporan keuangan yang sudah dibuat. Self assessment. Mirroring berarti ya. Mirroring dong. Oke dong. Oke dong. Oke. Jadi Ini daftar koreksi fiskal ya, kalau ada yang mau Kalau ada. kalau ada yang perlu dan mau dikoreksi nanti ada di sini detailnya ya kodenya. betul. Ini pengisian laba rugi juga tadi sudah kita jelaskan ya Kang Dede ya. Berarti mirroring atau berkaca dari laporan yang kita sudah buat, baik itu kita buat mandiri atau dari auditor yang sudah di opini publik ya, akuntan publik ya. Betul. Laba rugi neraca juga kurang lebih sama ya pengisiannya. Kurang lebih sama mengacu ke laporan keuangan ya. Cuman memang Ini kalau langsung kolomnya kontak. udah langsung disediakan gitu ya, jadi lebih enak kita nggak perlu pusing buat Excel sendiri atau kita buat format sendiri apa sendiri, udah ada di sini tinggal isi aja gitu. Betul. Oke, ini laporan keuangan. Lanjut daftar kepemilikannya. Apa sih daftar kepemilikannya yang gede? Daftar kepemilikan. Pemegang saham, apakah Ya. penanaman modal ada di mana gitu? Kalau yang namanya PT sudah pasti ya ada saham-sahamnya. Oke. Atau mungkin kemungkinan besar akan seperti itu. Jadi yang bagian A dan B wajib untuk diperhatikan. Jadi tidak bisa di skip ya. Contoh Mas kita klik yang bagian A. Kalau misalnya memang ya ada prepop misalnya, berarti kan kemungkinan ngeling dari SPT yang udah pernah disampaikan. Kalau tidak ada harus kita edit yang bagian patlotnya. Oh iya, di patlot ya teman-teman ya. Betul. Nih, patlot everyday ya guys ya. Disesuaikan ya. Oke, lanjut Pak ke pensil ya disesuaikan dengan keadaan sebetulnya. Pemilik saham, pemilik modal. Ini negaranya harus Indonesia atau boleh amalan kayak kemarin? Boleh. Ya, Zimbabwe. Trinidad dan Tobago gitu boleh. Iya, bisa. Lanjut daftar kepemilikan ini ya, ini rinciannya di sini ya, persentasenya. Lanjut.
Ini penyertaan modal. Nah, bedanya apa sih penyertaan modal sama daftar kepemilikan? Pusing ya? Pusing dong. Saya tahu. Apa? Saya tahu. Saya mau nanya aja lu tes. Jelasin dong. Jadi daftar kepemilikan itu kalau PT-nya yang namanya saham, yang punya saham perusahaan lain afiliasi, gitu ya. Ya lanjut, penghasilan dari luar negeri kan tadi kalau ada ya itu kalau ada kalau udah sampai ekspor internasional gitu ya. pasti ada ya, kalau cuma ditambahkan kalau tidak ada ya lanjut ya tadi Mas ya. Oke. Ini masih penghasilan dari luar negeri. Ini rinciannya ya, pemotong pajak kemana, negaranya. Boleh di sini ada negara Burkina Faso gitu misalnya, boleh ya. Iya, misal ini mungkin dapat dari ASEAN misalnya, nah itu kan dari luar negeri tuh. Nah itu contohnya. Dari Mali gitu ya. Yang happy birthday. Lanjut ya. Aduh. Ini dipotong atau dipungut pihak lain ini seperti apa nih kalau ini? Kredit pajak ya, ini mah misal perusahaan dagang misalnya jual barang ke instansi pemerintah, nilainya 100 juta, itu kan dipotong pajak pasal 22 ya. Pinter banget. Gede kan? Iya mantap memang. Nanti kalau memang lawan transaksi sudah sudah buat bukti potong, akan muncul di sini pilihannya secara paperclip. Tapi kalau memang tidak muncul, nggak apa-apa ya, ditambahkan bagian atas. Ditambahkan saja di sini ya, itu nanti isi manual dari isi manual. Pengisiannya gimana kan Mas? Begini pengisiannya. Gitu ya. Kalau sudah ada bukti potong pasti bisa ngisi ya. Oke, sesuai dengan bukti potong itu. Apa berarti akan beda ya? Makanya kan Mas kalau perusahaan dagang ataupun perusahaan sosial umum ya, dipotong pajak oleh pihak lain, baik itu instansi atau bukan. Jangan lupa ya, tetap diminta ya. Bupot diminta bupotnya. 22 atau 23. Di sini fungsinya kali Mas. Ini ceritanya yang PT kita ada 23 yang baru di ini ya betul. Misal ini kan dipotong pasal 23, nilainya diinput. Nah itu nanti teman-teman akan mengurangi pajak yang harus disetor di akhir tahun ya. Pada saat lapor SPT ini gitu. Lanjut Kang Dede. Lanjut. Final, kalau final mah itu nggak nambah hitungan sebetulnya. Ini hanya untuk penentuan pasal 31 yang dari awal aja. Betul. Nanti kan ditotalkan untuk menentukan di bawah 50 miliar atau di atas 50 miliar. Ya itu penentu tarifnya. Cuman kalau untuk penghasilannya nggak diperhitungkan lagi. Betul, ini tetap harus dicatatkan di sini. Kenapa Kang Dimas? Agar nanti tidak dihitung ya. Tidak dihitung di SPT tahunan untuk dihitung pajaknya pasal 17. Karena artinya habis final selesai gitu ya. Betul, karena juga final ya. Final lah Iya, wow. Oke, lanjut lagi ini final. Kurang lebih sama ya pengisiannya ya. Betul. Di final tetap dilakukan. Cuman bedanya mungkin jenis transaksi yang masuk final masuk ke PL22 itu dasar perpajakan ya. Di bukti potong tuh ada. Kirain ada di podcast kemarin. Belum sempat ya berarti. Iya, belum ada ya kemarin ya. Jangan saya lagi. Oke, di final tadi sudah. Ini tidak termasuk objek pajak. Objek pajak. Ya, sama ya kurang lebih pengisiannya kurang lebih cuma beda. Contohnya ini non objek gitu ya. Apa tuh non objek biasanya? Contoh ya apa ini ya betul dividen yang diterima badan. Nah, ini ada di gambar ya. Iya. Kok tahu sih? Nah ini nih, misal perusahaan terima dividen kan kalau peraturan yang terbaru itu tidak dikenakan pajak atau tidak termasuk objek pajak ya, maka dilaporkan di sini di bagian yang tidak termasuk objek pajak. Jadi walaupun tidak dikenakan pajak tetap dilapor ya. Tidak artinya bukan objek pajak tidak dilapor kan Mas, tetap dilapor. Oke. Lanjut. Ini perhitungan pengurangan tarif PPh dan 31. Nah, ini yang 31 yang tadi kita bahas di awal ya. Untuk wajib pajak yang di bawah 50 miliar total penghasilannya ya seluruhnya. Mau wajib pajak, mau final, tidak final disatukan semua. Kalau di bawah 50 miliar itu sudah pasti akan menghitung tarif pajaknya berdasarkan ketentuan pasal 31B. Kan Dimas? Ada fasilitas itu ya. Fasilitas. Oke, lanjut. 50%. Nah gini, jadi kalau contoh di sini ada sebagian penghasilan, kebetulan ya ini penghasilannya di atas 4,8 miliar. Jadi sebagian ada yang dapat fasilitas
sebagian tarifnya yang 4,8 miliar itu dapat fasilitas pengurangan pasal 31E, selebihnya sampai dengan penghasilan yang di atas 4,5 miliar tadi itu tidak dapat fasilitas. Jadi tarifnya dihitung utuh pasal 17 22%. Kalau yang 4,8 miliar dapat fasilitas dikalikan lagi 50%, jadi 11% efektifnya. Oh, jadi nggak gede ya? Baik kan pajak itu. Oh, baik sekali. Wah, baik, ya, bukan? mantap. Oke, untuk angsuran PPh tahun berjalan, kira-kira itu gimana sih di voting itu kita? Nah, jadi pada dasarnya ini adalah angsuran untuk meringankan kewajiban kita di tahun depan. Kasarnya begitu ya. Oke. Dihitung berdasarkan kalau secara sederhananya ya, penghasilan tahun ini pajaknya berapa, yang bersifat rutin dibagi 12, hasilnya akan masuk ke dalam angsuran pasal 25 tahun depan. Oh, gitu ya. Gitu. Berarti pajak terutama, oh ini ada kredit-kreditnya gitu ya. Ya, setelah dikurang kredit pajak. Betul, pasal 25 ini yang ini kan warna abu-abu ya. Ada lagi yang warna abu itu dihitung oleh sistem ya atau prepopulatif ditunjukkan otomatis. Jadi pasal 25-nya tidak usah kita hitung secara manual nanti Mas. Jadi kalau di Kotes mah udah dihitung ini sampai aplikasi ya. Canggih kan? Nggak usah brevet dulu ya. Oh, nggak usah. Wah. Oke, ini penyusutan amortisasi fiskal. Apa sih ini penyusutan dan amortisasi fiskalnya apa sih? Jadi Kang Dimas, ada ceritanya ini Kang Dimas. Mau minum dulu nggak? Bagus. Makasih Pak Dodo. Loh, saya penonton. Saya lanjut lagi sih. Oh iya. Sudah siap Kang Dimas? Ya, silakan. Menerima materi yang sangat berbobot ini. Mantap. Jadi Kang Dimas, dalam peraturan pajak Ya. untuk pembelian barang dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu pembiayaan tidak boleh langsung. Kenapa tidak boleh langsung dulu ya? Harus secara bertahap. Misal Ya. Kang Dimas beli komputer harganya 100 juta, mau dibiayakan biar lebih bayar nanti biar rugi, itu nggak boleh kan? Nggak boleh, itu harus dibagi-bagi ya 100 juta tadi. Oh, gitu. Berdasarkan ketentuan yang ada. Itu namanya penyusutan. Amortisasi juga sama. Bedanya kalau penyusutan bentuknya barang, kalau amortisasi bentuknya adalah barang atau harta tidak berwujud. Misal Jin. Tuyul. lumayan. Software. Ya, software. Lisensi software kan ada masa berlakunya ya, 1 tahun misalnya. Itu di ini amortisasi namanya. Atau Kang Dimas sewa bangunan tanah 100 tahun misalnya. Oke. 1 miliar, nah itu dibiayakannya per tahun itu. Nah, itu Gitu. namanya amortisasi. Oke, Kang Dede. Ini harta ya. Harta berwujud kelompok 1. Betul. Kelompok-kelompoknya berdasarkan ini ya, saya belum baca peraturannya. Gimana sih orang pajak? tapi ini bisa dilihat di dasar hukumnya ya. Kelompok-kelompoknya itu menentukan berapa lama. Kalau kita cari tanah di sini udah ada. Kelihatan. Udah ada datanya. Datanya. Ini contoh Kendaraan, furniture, peralatan itu 4 tahun. Betul. Mobil 8 tahun. Mobil 8 tahun. Ini ada nih. Bangunan 20 tahun. Bersama kata. Tuh. Nah itu di screenshot ya kalau mau ya. Wes. Oh, jangan di-screenshot. Lanjut ya, kayak gini ya kurang lebih ya. Jadi memang Ini datanya ya. kalau beli jangan langsung kalau perusahaannya gede ya, kalau beli pensil itu masa 3 tahun. Paling 3 hari juga hilang gitu. Malah curhat tuh. Pensil goreng hilang aja. Lanjut, harta berwujud kelompok 1, kelompok 2. Sebenarnya kurang lebih pengisinya sama ya. Sama aja. Cuman memang beda Kategori aja. Tahunnya. Sesuai dengan daftar manfaat. Sama ini bagian bangunan permanen ya. Paling nanti dia beda di banyak manfaat, beda cara pemisahannya pembagiannya ya. Perhitungan biaya pinjaman yang dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Nah, Berat. lanjut. Lanjut. EBITDA lanjut aja. Dan lanjut aja. Ya. Pusing nanti kalau di live ya nggak kelihatan. Der. Ya, skip. Nah, ini bunga pinjaman, ini ada. Oke, kita penyampaian. Iya, gitu. Yang tadi gampang materinya, boy. Main malas langsung selesai gitu ya. Ayo yang kayak gitu mah gampang atau warga Sukabumi pasti bisa semua gitu. Ebit GAD. Itulah aja. Lanjut Kang Dede. Jadi
katakanlah ya kita pura-puranya semua lampiran sudah diisi. Oke. Nanti semuanya akan masuk ke induk Kang Dimas. Oh, Indo. Gimana Kang Dimas di induknya? Set. Posting. Nah, diklik posting ya. Oke. Klik posting nanti Angka-angkanya sinkron ya. data yang ada di lampiran akan sinkron ya dengan data Plepom gitu. Lanjut Kang Dimas. Oke. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Iya. Ini juga yang Review. yang abu-abu ini kan yang tadi kan di awal belum terisi ya. Iya. Sekarang sudah terisi. Oh, jadi tadi kayak gak bisa diisi manual karena memang harus dari lampiran dulu ya. Betul, betul. Jadi sama aja bang, katanya induk dulu. Ini mah Gitulah ceritanya ya teman-teman. ini mah review ya. Iya ya, jadi yang udah kita isi muncul di mana itu ada di sini semua. Oke. Bayar kurang lebih bayar, nah ini ada kurang atau lebih bayar ya. Ini kalau ceritanya kita kurang bayar 169 juta nih Kang Dede, gimana cara bayarnya Kang Dede? Bayarnya di bank ya. Caranya bukan di mana. Oh, cara bayarnya ya. Oke, nanti kalau teman-teman pengen tahu, wah gimana cara kita bikin billingnya? Simak minggu depan. Sekarang Ada. ya, sekarang. Ada minggu depan ada. Lanjut Kang Dimas, nanti cara bayarnya terakhir ya. Oke. Terakhir. Terakhir. Jangan khawatir, jadi kode billing akan muncul secara otomatis. Kang Dimas. Ini yang langsung terakhir kita. Tuh, terakhir itu. Ini Jangan kita terakhir dulu, kita ngobrol dulu yang ini ya. Tadi kan ada angsuran PPH pasal 25 ya. Nih PPH kurang lebih. Oh, Ini kan yang F, terkena F, ya. F, ya. Ini angsurannya hitungannya gimana Kang Dede kalau gampangnya? Nah, kalau secara sederhananya ya Pak Dimas, pasal 25 itu adalah berapa pajak yang terutang di dalam tahun tersebut ya. Setelah dikurangi dari pajak 9, oke. itu per 12 Pak Dimas. Dibagi 12. Kenapa 12? Karena kan ada 12 bulan. Pinter banget Kang Dede. Bisa nyebutin nama-nama bulan. Keren kan? Mantap. Jadi segini ya teman-teman, ini dari pajak berutang yang dibagi 12. Untuk ini jangan pusing ya Pak Dimas, nanti akan muncul otomatis. Oke, lanjut kita ini tadi cara bayarnya. Nah, cara bayarnya adalah gampang. Tinggal klik saja bayar dan lapor. Oke, sediakan uangnya ya? Iya. Wah. Oh iya, iya dong. Jelas ya. Nah, ini bayar dan lapor. Ini ada yang deposit, ada yang Skip billing ya. skip ya. Itu yang perpanjangan. Ini simpan dan konfirmasi. Terus masukkan apa lagi Kang Dede? Saya yang jelasin kan. Kang Dede ini pakai siapa teman-teman yang ini? Masukkan server ya. Mas servernya server siapa kan Mas? PIC ya. PIC ya. Betul. Jadi kita anggap teman-teman PIC-nya sudah bikin server ya di akun pribadi PIC ya. Bukan di akun badan. Oke. Iya, nanti kita jawab pertanyaan ini ya teman-teman ya. Ada yang nanya ya, Mas ya? Dari siapa nih? Dari Kakak Erma, nanti kita jawab. Ini cara pembayarannya ada dua ya Kang Dede ya. Basicnya ada dua, ada billing, ada deposit. Kalau billing kan kita mau bayar ya langsung dibayar. Selalu pilih billing ya. Kalau deposit itu misalnya kita sudah setor sebelumnya. Sudah nitip uang ya. Sudah nitip uang. Selalu ya, selalu. Oke, bayar. Kalau sudah dibayar berarti selesai ya Kang Dede ya. Selesai gimana? Nah, ini BPN-nya bisa kita download. Formulir induknya juga bisa kita download. Mudah bukan? Bukan. Gitu aja ya ternyata ya bikin SPT ini nggak sangat canggih sekali ya kontennya ya. Iya memang. Wow. Oke Kang Dede, kita buka sesi pertanyaan dulu sebanyak 30 detik ya. Ada yang nanya ya saya? Ada dong. Udah, Ada di- satu. di pertanyaan. Kak, kalau misalnya akun PIC-nya kan direktur, tapi sedang berada di Korea, saat akan tanda tangani oleh direktur lainnya masih bentar, kok tanda bacanya kurang bagus ini. Oh iya, saat akan ditandatangan, boleh nggak ditandatangani oleh pengurus lainnya yang ada di kepemilikan saham? Boleh. nggak Kang Dede? Boleh. Kenapa Jadi, boleh? jadi PSI utama yang ada di situ kan pengurus ya. Oke. Yang namanya pengurus itu bukan harus direktur ya. Oke. Kalau mengacu ke peraturan pajak kan sebetulnya bahkan pengurus itu bukan artinya Ketuanya, itu ya. ketuanya, bukan intinya pihak yang punya kewenangan untuk menentukan kebijakan perusahaan itu adalah pengurus. Oh begitu. Kalau misal sementara ini mau diganti dulu, misalnya PIC-nya diganti dulu gitu boleh? bisa. Loginnya langsung dari akun Cortex perusahaannya diganti dari Profil. pihak terkait dari profil betul Profil informasi saya, umum ya. dari situ ya. Di pihak Jadi, terkaitnya nanti diganti ya. dari pihak terkait tapi aksesnya dari menu informasi umum tadi ya dan Oke. klik edit ada tombol editnya dari akun Cortex badannya langsung
Bisa ya, jadi jawabannya bisa. Bisa. Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Kalau pertanyaan kita ada 248 pertanyaan ya. Wow. Kalau bikin NPWP bisa diwakilkan nggak Kang? Enggak ya, Bisa ya? dijawab enggak ya. Udah. Boleh ya. Online aja, online. Next. Kalau nggak bisa langsung online. Lanjut. Yang dibaca. Kalau untuk aktivasi akun apakah bisa diwakilkan? Kalau diwakilkan apa syaratnya? Kita tanyakan lagi. Bisa Sebenarnya nggak? bisa diwakilkan ya sebenarnya. Aktivasi Aktivasi akun harus sama orangnya ya. harus sama orangnya. Karena kan ada foto selfie. Pak. Untuk aktivasi akun itu ada foto selfie atau swafoto. Wajah ya. Boleh diwakilkan kalau mirip ya. Kalau nggak mirip nggak bisa. Kalau mirip seumur dan seusia ya. Iya, benar. Kalau nggak bisa. Ganti foto ke Dukcapil dulu. Ya, ganti foto ke mobil atau plastik ya teman-teman. Jadi gitu ya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu buka, oh ya. Kita Desember Sabtu Minggu buka sampai siang ya. Gimana ya? Jam 9. Jam 9 sampai jam 12. Jadi teman-teman yang gabut mau ke kantor pajak, nggak usah lah, capek saya. Tapi ada kita buka gitu. Ada ya. Ada ya. Khusus kode organisasi sama aktivasi akun wajib pajak. Boleh nggak kalau udah ke kantor pajak, misalnya mau minta kode EV, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh. Jadi khusus untuk itu aja yang tadi ya, aktivasi ya. Aktivasi betul. Jadi kalau nanya selain itu nggak boleh ya. Oh iya Kak, untuk form yang dijelaskan tadi hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang saya lihat tadi, kalau yang saya kita pelajari memang berbeda tapi sama, tapi beda tapi sama. Jadi intinya pengisiannya lebih mudah, cuman memang beda salurannya. Tapi kalau secara garis besarnya sama. Secara konsep sama ya. Sama betul, lebih rinci, Betul. lebih mantap, Lebih canggih ini ya. Hidup konteks. Hidup kok. Oke, mungkin sekian ya pertanyaan. Belum. Oh, Kang Dodo masih nanya? Kang Dodo dari mana sih? Dari Blitar ya. Seragen. Pindah ke Seragen. Pindah ya. Iya. Tadi kan SPT-nya itu bayar. Kalau misalnya saya non profit nggak ada kegiatan kan nggak ada pajak yang dibayar, harusnya itu gimana? Kalau nggak ada pajak yang dibayar, berarti gimana Kang Dede? Di sini kan ada bayar dan lapor. Oke. Dicobain nggak? Sangat bagus ya Kang Dimas ya pertanyaannya. Dari sana, betul dari sana. Oh iya, bagus sekali pertanyaan Pak Dodo. Jadi gini Pak Dodo. Jadi pada dasarnya semua uang yang diterima itu adalah penghasilan, kecuali peraturan mengecualikan ya. Misal di laporan keuangan kan yayasan yang non profit pun itu tetap terima dapat bikin laporan keuangan ya. Misal dikurangi biaya itu ada profit dan di peraturan pun uang yang diterima tidak dikecualikan. Itu kan tetap dianggap penghasilan ya yang akan dikenakan pajak nantinya. Dan kalau laporan keuangan menyatakan ada profit di sana, sisa profit ya, itu nantinya tetap akan muncul. Maksudnya SPT ini harus bayar nggak? Oh, kalau nihil ya, Iya. misal dari Pak Dodo misalnya. Izin. Misalnya Pak Dodo bikin laporan keuangan nih, wah ternyata nihil nih, Iya. tidak ada operasi sama sekali. Ya. Tentu saja ya tidak akan ada pajak yang disetor. Kalau Pak Dodo, Tapi itu tulisannya bayar. oh gini Pak Dodo, kalau Pak Dodo klik bayar dan lapor, kalau misalnya nihil dia akan otomatis terlapor Pak Dodo, tidak ada tampilan billing yang muncul. Gimana Pak Dodo? Ya udah, yang penting nggak bayar. Ya selama memang kita juga fair-fairan ya, maka untungnya kita tahu. Iya. Kalau dulu di DJP Online, kalau ini di kontak gitu aja kan kurang lebih seperti itu. Ya, jadi intinya aktivasi akun konteksnya minta kode otorisasinya ya teman-teman ya. Betul. Jangan lupa. Oke, mungkin kita tutup dulu sesi pertanyaannya ya. Ya, betul. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton rekan Pajak Sukabumi. Kurang lebihnya saya serahkan ke Dede ya. Kalau lebihnya saya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ke chat, boleh datang langsung ke loket, boleh telepon ya ke Kang Dede. Kang Dede buka lain telepon ya. Nanti cari aja Dimas namanya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.